Pagi itu kami sudah kembali ke jalan. Tujuan kami kali ini adalah Pos Lintas Batas Negara atau PLBN di Aruk, Sambas, Kalimantan Barat. Jaraknya sejauh 316 km dari Pontianak. Nah, jika digaspol, Pontianak ke PLBN Aruk ditempuh sekitar 7 jam. Namun karena kita menggunakan Moti, kami berencana akan berhenti dan menginap di kota Singkawang. Oke, sekarang kita ada di Kabupaten Mempawah dan sekarang kita menuju ke Singkawang. Bersih. Maju. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sudah ke? Memasuki kota Singkawang, kita banyak menemui rumah warga Tionghoa. Mereka tinggal dan menetap di kota ini telah bergenerasi. Ini adalah kawasan menuju Singkawang. Komunitas orang Tionghoa Indonesia sudah banyak di pinggir jalan, di kiri kanan jalan. Ini mayoritas orang Tionghoa kita. Inilah Indonesia. Inilah Indonesia. Dan jalan mulus yang kita gunakan sekarang adalah jalan perbatasan. Jalan ini akan menghubungkan Kalimantan Barat hingga Kalimantan Utara sejauh lebih dari 1000 km, paralel dengan perbatasan Malaysia. Dari jalan ini PLBN Aruk sudah dekat. Setelah 2 hari di jalan, kami akhirnya tiba di PLBN Aruk, Sambas, Kalimantan Barat. Kami langsung mencoba masuk ke Sarawak. Dengan berpengalaman ke Timor Leste dulu, kami cukup sigap menyiapkan dokumen pelengkap dan petugas perbatasan meminta kami mengisi sejumlah formulir. Aktivitas kami di PLBN Aruk sebenarnya banyak. Sebelum melintas ke Sarawak, kami diminta menginap di apartemen di kantor perbatasan oleh Kepala PLBN Aruk, Pak Pur. Kami juga mewawancari beliau tentang tugas dan peranan PLBN Aruk terhadap rakyat setempat. Lalu, kami juga meliput seluruh fasilitas yang ada di PLBN Aruk. Namun, footage kami tentang semua itu hilang, sehingga gambar inilah yang tersisa. Selama dilayani di perbatasan, staf atau petugas sangat ramah dan membantu. Sebelum meninggalkan pos batas, ada yang sedikit mengajar kami. Petugas jaga sempat memberitahu kami bahwa mobil truk seperti Moti belum pernah diizinkan masuk ke Malaysia. Adapun mobil yang biasa masuk adalah mobil-mobil sekelas Kijang dan Avanza. Namun kami optimis bahwa Moti bisa masuk ke Sarawak, sebab selain dokumen kami lengkap, Moti pun pernah diizinkan masuk ke Timor Leste. Pengalaman ini menjadi modal kami untuk bernegosiasi dengan petugas perbatasan Indonesia.
Memasuki kawasan Malaysia, perasaan kami senang bukan main. Sebab selain bisa kembali ke Malaysia, kami juga bisa membawa Moti untuk kedua kalinya ke luar negeri. Jalan di area PLBN sangat baik. PLBN Aruk juga sangat indah. Bangunan ini menjadi halaman depan Indonesia yang dapat dibanggakan. Ini juga terjadi di seluruh PLBN lainnya di seluruh Indonesia. Ini adalah warga lokal yang baru saja berbelanja dari Sarawak. Mereka sedang menunggu bus Damri yang akan membawa mereka pulang ke kampungnya masing-masing. Begitu menginjak jalan aspal, ini menjadi pembatas area Malaysia dan Indonesia. Ada pagar dan pintu pembatas. Perbatasan Indonesia-Malaysia ini berbeda dengan perbatasan antara Timor Leste dan Indonesia, di mana kita bisa berfoto di garis batas negara. Sementara di sini tidak ada sama sekali garis pembatas. Sementara bangunan beratap hijau itu adalah bangunan atau kantor perbatasan milik pemerintah Sarawak, Malaysia. Nah, ini dulu ya. Apa namanya? Tempatnya. Pelarangan Moti didasarkan atas belum adanya perjanjian antara Indonesia dan Malaysia yang mengizinkan kendaraan truk untuk melintasi perbatasan. Sebelumnya kami berharap ada diskresi setelah Pak Konjen RI di Sarawak berjanji akan mengirimkan surat permohonan untuk mengizinkan Moti memasuki Sarawak. Namun, Pak Konjen tidak bisa dihubungi dan suratnya pun tidak kunjung dikirim. Begitu menginjak kembali gerbang perbatasan Indonesia, kami akhirnya mengevaluasi serta menentukan strategi perjalanan selanjutnya. Di antaranya adalah pertama, kami kembali ke Pontianak, kemudian berusaha masuk melalui PLBN Entikong dengan menggunakan Moti. Kedua, kami masuk Sarawak tanpa membawa Moti. Kami akan menemui keluarga kawan kami di Kuching, yaitu Mas Odi. Dan ketiga, setelah bertemu kawan kami di Kuching, kami akan kembali ke Pontianak, kemudian terbang dari Pontianak ke Putus Bawah untuk berkunjung ke Danau Sentarum. Ini adalah tujuan terakhir kami di Kalimantan. Tapi kalau ternyata surat dari MKM keluar kita bisa masuk, maka kita masuk sama Moti gitu. Iya, gitu. Gitu aja. Pokoknya- Konsekuensinya gimana? Orang negaranya sendiri yang nggak ngasih gimana? Iya. Maksudnya kita akan tetap masuk ya, walaupun ada with Karena or kan udah without janji Moti. sama Sodi. Iya. Oke. Kami kembali menginap di PLBN Aruk. Setelah badan segar, kami ngopi di kafe di sekitar PLBN. Kami akan membicarakan rencana perjalanan ke Sarawak dan Danau Sentarum. Apakah perjalanan ke Danau Sentarum
dilakukan dari Kucing ataukah dari Pontianak. Dan sekarang Amu sedang mengecek harga tiket pesawat dari Pontianak ke Putus Sibau. Kemudian biaya tersebut akan diperbandingkan dengan biaya sewa mobil dari Kucing ke perbatasan Nangabado, Kalimantan Barat. Dari perbatas ini, Danau Sentarum sudah sangat dekat. Berapa harganya? Bentar ya, Pontianak. Putus Sibau. Nah, kita sekarang lagi diskusi untuk rencana perjalanan. Setelah tadi pagi gagal membawa Moti ke Sarawak. Sibau itu buat berarti tanggal 2 paling cepat itu tanggal 3. Tanggal 3 atau 4 malah. tanggal 3 tahun 4. Yang jam 8 562 wings. Kalau 6 dapat itu, dapat bagasi sama makan. Itu berapa 500 itu sekali ya? Oke. Oke. Jadi gimana jadi perjalanan Tentang hari ini, besok? Sebelas berapa? jadi kan sebetulnya kita tuh memang ada rencana ke Taman Nasional Betung Kerihun. Itu yang jaraknya dari Pontianak itu sekitar 700 km. Sementara ketika kita sudah sampai di Aruk, Betung Kerihun bisa dicapai dengan cara lebih dekat dari perbatasan yang namanya Nangabadao. Dari situ hanya sekitar 2 jam untuk sampai ke Putus Sibau, atau hanya sekitar 45 menit menuju lokasi gerbang Taman Nasional. Maka kita putuskan untuk tidak keluar dulu ke PLBN Aruk, tapi ke Nangabadao melanjutkan perjalanan menuju Danau Sentarum.